mensupport kami di sini semuanya ya. Alhamdulillah ya itu tercapai. Jadi itu karena kerja keras panjenengan semua. Oleh karena itu saya adalah pimpinan fakultas yang lama ini ya mengucapkan terima kasih banyak atas kerja panjenengan semuanya sehingga target-target kita tercapai. Dan tentunya juga saya dengan para dekanat yang lama termasuk koordinator staf dekanat Gadis juga itu mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama 5 tahun ini kami berempat nih, berlima sama sekarang juga ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya, baik lisan maupun perbuatan kami berempat nih, berlima ini adalah yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tentunya hendaknya persaudaraan kita ya, kita semuanya ini hendaknya dipertahankan terus dan kita terus sering silaturahmi untuk kebaikan kita bersama. Kepada Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, itu mohon hubungan kita ini tetap ya, jadi kerjasama kita mohon tetap dijalankan terus dan terima kasih juga panjenengan semua telah menerima mahasiswa FK UNER ya, S1, S2, S3 maupun spesialis untuk belajar di rumah sakit panjenengan semua. Jadi terima kasih banyak kerjasamanya. Mudah-mudahan dan ini bisa ditingkatkan lagi ke depan kerjasamanya kita itu. Ya, saya kira itu dan sekali lagi selamat kepada Prof. Budha Santoso dan selamat bekerja. Mudah-mudahan bisa mencapai lebih baik lagi dari yang kita kerjakan sekarang. Dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Sutoyo, dokter spesialis urologi konsultan. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dekan yang telah dilantik oleh Rektor Universitas Airlangga kemarin untuk memberikan sambutan. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, selaku Dekan periode 2020-2025, kami mohon untuk memberikan sambutan. Kami persilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang saya hormati, mohon izin saya menyapa yang offline dulu, Bapak Wakil Rektor 4 bidang internasionalisasi, digitalisasi, dan sistem informasi yang merupakan satu wakil dari Fakultas Kedokteran yang ada di Rektorat dan pasti adalah yang paling muda karena beliaunya itu kalau tidak salah 14 tahun di bawah saya ini rekor ini. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat positif untuk membawa Universitas Airlangga dalam era milenial ini. Yang saya hormati adalah dua partner RSUD Dr. Sutomo dan RSUA, partner dari Fakultas Kedokteran yang terus tentunya bahu-membahu dalam bidang pendidikan. Fakultas Kedokteran tidak akan bisa berdiri tanpa adanya RSUD Dr. Sutomo maupun RSUA. Oleh karena itu, kerjasama yang baik dari ketiga institusi ini harus terus kita tingkatkan, terutama saat-saat proses pendidikan pandemi ini yang sangat luar biasa ini. Penyesuaian akan sangat diperlukan agar supaya suatu proses pendidikan masih mampu mencapai level kompetensi yang diharapkan bagi anak didik kita. Terima kasih Prof. Nasron, Dr. Joni yang sudah rawuh untuk acara serah terima ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga periode 2015-2020 beserta para wakil dekan, Prof. David, Prof. Made, yang beliau-beliau itu merupakan satu mentor saya karena dari tim ini saya yang termuda.
walaupun mungkin jaraknya mungkin saya dengan Prof. David 2-3 tahun, dengan Prof. Made, dengan Prof. Toyo mungkin kira-kira 7 tahun, beliau-beliau sudah banyak mengukir bagaimana proses bekerja di tim dekanat ini. Insya Allah pesan dari Prof. Sutoyo untuk melanjutkan itu memang sangat tepat sekali, karena saya pikir apa yang sudah dicapai sangat luar biasa, dan kebetulan sekali saya berada di tim tersebut sehingga sangat mengenal bagaimana pola kerja yang harus dilanjutkan di periode mendatang. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih Prof. David dan Prof. Made atas kerjasamanya selama ini. Yang saya hormati juga Koordinator Staf Dekanat, Dr. Gadis, beliau sejak mahasiswa sudah sering barengan dengan saya di Senat Mahasiswa, di alumni pun juga sering bahu-membahu, dan di tim dekanat pun juga demikian. Dan Bapak Basuni selaku KTU dan jajaran yang berada di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan kami juga ingin menyapa bagi para mantan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di periode sebelumnya yang mungkin hadir, juga para guru-guru saya, para guru besar yang sempat saya lihat di daftar tersebut. Ada teman saya juga Prof. Aryati, Prof. Rita, yang insya Allah mau pensiun, tetapi kami mengupayakan untuk segera turun ini SK sebagai dosen khususnya, karena beliau sangat-sangat masih kami perlukan untuk mengembangkan tim pendidikan. Dan masih ada satu PR dengan kami, tentunya adalah pendirian prodi master pendidikan kedokteran. Nah, ini yang insya Allah nanti pertama-tama harus kita wujudkan ini Prof, karena kebutuhan dari Fakultas Kedokteran di wilayah Timur sangat menunggu berdirinya ini. Insya Allah nanti pada kesempatan yang pertama kita ingin mewujudkan ini untuk bisa menerima mahasiswa pada semester depan. Juga ada Prof. Yuwono yang juga mantan Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga. Ada Profesor Kuntaman yang sering bahu-membahu dengan kami untuk kerjasama juga dengan OITA University membentuk double degree. Kemudian ada Prof. Eri Gumilar, ini adalah senior saya, selain di bidang Opjin yang selalu memacu untuk internasionalisasi. Beliau juga akhir-akhir ini bekerja lagi di ITD untuk vaksin COVID-19 di grup kami peptide vaksin. Terima kasih Prof. Eri, semangatnya luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah semangat beliau selalu menginspirasi kita semuanya, bagaimana beliau yang sudah pensiun tapi masih mau bekerja di laboratorium. Mohon izin untuk guru saya yang juga mantan rektor Prof. Puruhito, kemudian beliau juga sudah tidak perlu kita tanyakan bagaimana peran beliaunya untuk pengembangan Universitas Airlangga, karena beliaunya adalah mantan wakil rektor 1 dan juga rektor Universitas Airlangga. Prof. Dodi M. Subadi, saya banyak bahu-membahu dengan beliaunya untuk pelaksanaan Dutch Foundation. Kami juga ingin ini akan kita lanjutkan lagi sebagai bagian dari upaya internasionalisasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Prof. Agung Pranoto, senior saya, guru saya, juga mantan dekan periode sebelum Prof. Sutoyo, dan saya sempat membantu beliau sebagai Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Prof. Yadi juga mantan dekan, guru saya yang kalau tidak salah saat penerimaan mahasiswa baru tahun 1982, beliau memeriksa kesehatan saya. Pada waktu itu harus masuk ke THT, beliau sempat memeriksa saya, dan saya menerima brevet sebagai spesialis Opjin, beliau yang memberikan. Saya masih menyimpan fotonya, Prof. Yadi, dipraktekkan saya masih ada Prof. Yadi. Sangat menginspirasi beliau, dan Prof. Inge sebagai Ketua ITD yang sudah sangat luar biasa.
Tanpa mengurangi rasa hormat saya, kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena juga waktunya juga sangat terbatas, tapi intinya adalah terima kasih atas support dan dukungan selama ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pada saat kemarin pidato dari Bapak Rektor, saya mencatat dua hal, di mana beliau menyebutkan nama saya, karena di interview itu saya berjanji bahwa saya akan mengurangi jam praktek saya bilang begitu. Dan kemarin saya diingatkan kembali, harus ingat ya, Dekan FK UNER itu katanya berjanji untuk mengurangi jam-jam malamnya gitu, saya bilang itu ya. Insya Allah saya juga akan siap untuk mengurangi praktek saya, itu janji saya. Jadi insya Allah 5 tahun ke depan saya akan berusaha bersama dengan Bapak Ibu sekalian untuk membawa FK lebih baik lagi. Yang kedua, Bapak Rektor kemarin itu, ini kemungkinan juga pada saat awal-awal, karena FK UNER itu dipanggil pertama kali. Saat itu beliaunya menyatakan bahwa kamu saya beri SK ya. SK ini saya anggap sebagai suatu keris ya, gitu. Untuk Anda berani melakukan suatu keputusan-keputusan yang tidak semuanya harus diserahkan ke rektorat. Memang benar, beberapa kali problem-problem yang ada di FK UNER ini, mohon maaf Prof. Toyo, bukan apa-apa, kan kadang-kadang kita ini selalu memutuskannya Pak Rektor, sehingga Pak Rektor saat itu juga mengingatkan, Anda sudah saya kasih keris, ini sebagai pusoko, sebagai senjata Anda, bahwa Anda memiliki satu mandat untuk memutuskan segala sesuatu yang tidak perlu kadang-kadang dilempar ke rektorat lagi. Bismillah. Saya juga berjanji, keris ini saya tempatkan di meja saya, sehingga nanti kalau Bapak Ibu sekalian ke kantor dekan dan ada keris, jangan takut, itu sekedar mengingatkan saya bahwa saya sudah berjanji kepada Bapak Rektor bahwa saya akan berani untuk mengambil keputusan-keputusan pada level yang memang harus diputuskan di tingkat dekanat. Seusai saya dilantik, ada dua guru besar yang menelpon saya, Prof. Dekman dan Prof. Askandar. Tetapi inti yang disampaikan beliau itu sama, dua hal. Yang pertama adalah tentang human capital, SDM kita. SDM kita memang harus kompetitif untuk membawa fakultas kedokteran ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Saya sanggupi, Prof. Dan memang di Pak Rektor pun sudah menyampaikan bahwa kalau periode kami sebelumnya 2015-2020 jumlah dokter itu targetnya hanya 50%. Sekarang sudah ditingkatkan menjadi 63%. Artinya memang kita semuanya nanti harus mempunyai komitmen, staf kita harus mempunyai satu prioritas untuk mengambil dokter secepatnya. Bahkan mungkin anak didik kita yang mempunyai minat untuk pengambilan PhD di luar negeri harus banyak kita fasilitasi. Oleh karena itu pesan beliau berdua, yang kedua adalah internasionalisasi, networking dengan center-center di luar negeri harus ditingkatkan. Catatan ini yang sebenarnya sudah sangat banyak diupayakan oleh Prof. David, Prof. Ade, juga Prof. Sutoyo, bahwa kita sudah banyak melakukan upaya-upaya kerjasama ini, termasuk kita mengupayakan untuk double degree, tadi di Mahidol dan di Newcastle University ya. Betul, Newcastle University. Dan insya Allah nanti Pak Warek II dengan kami sudah merintis dengan Prof. Yamauka di Oita University akan segera menyusul untuk kita lakukan PhD double degree. Sehingga nanti S3 kita langsung bisa juga double degree yang di luar negeri. Tidak hanya dengan Oita, mungkin bisa kita lakukan dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, ada hal-hal yang positif lagi. Saya melihat bahwa alumni-alumni kita yang berada di center luar negeri perlu kita berdayakan. Prof. Delvac sudah banyak program-program dengan kita, beliau sebagai visiting professor, adjunct professor, nanti kita perbanyak. Ada potensi lagi bahwa Dr. Satria yang ada di UK juga
yang ada di Sydney Western University, Dr. Brahma Mariadi. Beliau ini yang juga sebagai cikal bakal ikut merintis untuk pendirian Master Pendidikan Dokter ya. Nanti sudah bekerja sama dengan Prof. Rita, dengan kami, nanti beliaunya juga akan kita libatkan untuk membuka kerjasama dengan luar negeri. Juga ada juga lulusan Putra Indonesia, walaupun dari Universitas Indonesia, Dr. Fadil yang juga tadi sudah saya sebutkan, penelitian dengan Prof. Eri, dengan kami tentang peptide vaksin. Ini model-model yang bisa kita lakukan kerjasama. Dan saya yakin banyak anak didik kita, lulusan-lulusan kita yang ada di center-center luar negeri yang perlu kita berdayakan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kalau Pak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, menyampaikan suatu merdeka belajar dan kampus merdeka, itu sebenarnya intinya 4, yaitu tentang PTPNBH, pendirian prodi baru, kemudian akreditasi, dan yang keempat itu adalah proses belajar di luar program studi, yaitu dengan 3 semester 60 SKS. Sebenarnya Fakultas Kedokteran sudah melaksanakan walaupun SKS-nya tidak sebesar itu. Kita dengan BKKM sudah melaksanakan proses community medicine yang ada di Banyuwangi saat ini, sebelumnya di Bojonegoro. Kemudian kita juga sudah mempunyai modul elektif yang kita lakukan sebelum DM1, di tengah-tengah DM1 dengan DM2, dan pasca DM2, modul elektif juga sudah merupakan suatu bagian dari proses belajar, merdeka belajar di luar prodi yang ada. Memang jumlahnya tidak sebanyak yang masih diharapkan. Tentu 60 SKS itu sangat besar sekali, tapi kita pada prinsipnya sudah melaksanakan, dan insya Allah dengan berjalannya waktu akan kita tambahkan jumlah SKS-nya sesuai dengan harapan dari Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Nah, tentu yang pendidikan prodi baru insya Allah akan kita lakukan kajian-kajian berikutnya, selain yang akan waktu dekat akan kita lakukan master pendidikan kedokteran, mungkin juga bisa yang kita anggap itu diperlukan seperti pendidikan gizi klinik, mungkin juga paliatif, mungkin juga hiperbarik, tapi tentunya itu harus melalui kajian-kajian yang mendalam tentang visibility-nya, tentang kemampuan-kemampuan SDN dan sebagainya. Tapi yang jelas proses itu tentunya harus kita lakukan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, tentu saya mendapatkan amanah ini tidak akan ada artinya. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari semua komponen yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Para guru besar, para ketua program studi, para ketua departemen, para dekan, wakil dekan di periode sebelumnya, kami berharap kami selalu didampingi, kami selalu untuk diingatkan, kami selalu berusaha untuk menerima masukan-masukan untuk membawa Fakultas Kedokteran ke jenjang yang kita harapkan. Maju, paling maju di Indonesia, dan insya Allah akan bisa berbicara di tingkat internasional yang lebih besar lagi. Kita ingin menjadikan Fakultas Kedokteran sebagai problem solver dari masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sehingga cita-cita kita untuk menjadikan Fakultas Kedokteran sebagai menara air bisa tercapai, bukan menjadi menara daging. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, terima kasih kepada Bapak Dekan baru, Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan atas sambutan yang telah diberikan. Dan berikutnya adalah acara utama kita pada kesempatan hari ini, yaitu penyerahan jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dari Dekan periode 2015-2020 kepada Dekan periode 2020-2025. Kami persilahkan kepada Profesor Dr. Sutoyo, Dokter Spesialis Urologi Konsultan,
dan Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan, untuk mengambil tempat di tempat penandatanganan naskah. Kami mohon juga untuk kalung dekan yang akan diserah terimakan kepada Bapak Dekan Profesor Dr. Sutoyo kepada Prof. Budi Santoso untuk disiapkan. Baik, foto bersama dulu. Untuk pengalungan, kami mohon pengalungan tanda dekan dari Profesor Dr. Sutoyo untuk diserah terimakan kepada Profesor Dr. Budi Santoso. Baik, ini adalah naskah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Baik, baik, dan ini rupanya Profesor Sutoyo tadi sudah berpesan jangan sampai ini terbawa pulang, karena biasanya ini diserah terimakan saat di universitas, tapi sekarang prosesinya berbeda. Baik, penyerahan kalung tanda dekan dari Profesor Dr. Sutoyo, Spesialis Urologi Konsultan kepada Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan. Kami mohon kepada Wakil Dekan periode sebelumnya untuk foto bersama, dan nanti kami mohon juga kepada Ibu Dekan Profesor Dr. Sutoyo dan Ibu Profesor Budi Santoso nanti untuk melakukan foto bersama juga. Sekaligus ada penyerahan cindera mata, belum selesai, Prof. Jadi ada penyerahan cindera mata dari Profesor Dr. Budi Santoso kepada Profesor Dr. Sutoyo. Kami persilakan kepada Ibu untuk menemani para Bapak. Sekaligus juga nanti dari Ibu Budi Santoso juga ada cindera mata yang akan diserah terimakan kepada Ibu Sutoyo. Masih ada lagi, Bu. Baik, foto bersama mungkin ya, Prof. Ngapunten, mungkin bisa foto bersama dulu bersama para ibu. Foto bersama para ibu. Di sini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, ya Prof. Berikutnya kami persilakan kepada Profesor Budi Santoso dan Profesor Sutoyo beserta Ibu untuk kembali tempat. Dan berikutnya adalah sambutan dari Bapak Wakil Rektor 4, yaitu Dr. Miftah
dokter spesialis penyakit dalam PhD yang akan memberikan sepatah dua patah kata bagi dekan baru yang telah menerima mandat baru dari dekan periode sebelumnya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Badan Pertimbangan Fakultas, Profesor Dr. Nasronuddin SPPD KPTI dan seluruh anggota Badan Pertimbangan Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dekan Universitas Airlangga, para mantan dekan, pimpinan keluarga alumni dan para ketua departemen, KPS, dan para undangan hadirin yang berbahagia. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas rahmat dan hidayahnya pada ini kita bisa menghadiri serah terima jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga periode 2020-2025 ini. Yang tentunya serah terima ini merupakan sebuah episode yang sangat penting bagi Fakultas Kedokteran untuk dapat melangkah, sehingga dekan baru ini nanti dapat menjalankan amanah untuk memimpin Fakultas Kedokteran sampai 2025 nanti. Saya tadi sangat terinspirasi oleh buku yang ditulis oleh Profesor Sutoyo. Matur nuwun, Prof. Saya ini sangat terharu tiap membaca buku rekam jejak founding father kita, pendahulu-pendahulu kita, dekan-dekan kita. Ini adalah harta karun, Prof. Saya mungkin tidak mengalami bersekolah SD tanpa sepatu yang Prof. Toyo ceritakan, atau jenengan perjuangan di Bojonegoro. Tapi yang bisa saya ceritakan pada anak-anak saya, bahwa ada sebuah generasi di mana dulu mengalami sebuah perjuangan di eranya, yang tentunya perjuangan era saat ini yang berbeda, yang Prof. tulis akhirnya ketemu Gadis Solo ya, Bu Dekan ya. Saya membaca cukup khusuk tadi ini, Prof. Luar biasa, luar biasa. Saya mengharapkan nanti buku dari Prof. Bu, dari saya tadi misi Pak Direktur. Pak Direktur, ini kalau bisa setiap orang-orang guru-guru besar kita menulis seperti ini, maka apa yang dulu yang mereka jalani ya, itu tentunya menjadi inspirasi buat kita semua, buat kami yang muda-muda ini. Saya dulu diterima di Fakultas Kedokteran Angkatan 97, zamannya Profesor Dr. Askandar Cokropawiro, kemudian saya dilulus zamannya Profesor Dr. HMS Wiyadi. Terima kasih Prof. hadir hari ini. Teringat sekali saya dulu itu paling takut waktu intern bedah. Ingat mau ujian dengan Prof. Johan Samarjuki, ketemu Prof. Toyo di jalan. Mau ujian nih, dicegat sama Prof. Toyo. Minta, kamu di mana? Ini Prof, saya mau ujian dulu. Tak wejangi. Saya masih ingat wejangan beliau waktu itu di dekat deretan Bedah A itu, Prof, dekat situ, belokan ke gitu. Beliau berwejangan pada saya begini. Setiap orang akan jadi dokter, tapi tidak setiap orang memilih jalan menjadi pendidik. Kemudian beliau bercerita, saya ngambil S3 begini minta. Itu salah satu yang sangat menginspirasi saya, Pak. Percakapan waktu itu singkat di lorong waktu itu. Saya berinteraksi juga dengan Prof. Toyo ini melihat dari foto di NIAS. Ya. NIAS 68 itu ada foto Prof. Toyo waktu muda. Kemudian saya akhirnya genap, Prof, sekarang melihat foto jenengan mulai SD di buku ini. Saya khusus sekali membaca, oh ternyata dari setiap perjalanan yang luar biasa ya. Prof. Toyo ini kan saya tahu, Prof. Nyunduko, beliau menjadi wakil dekan 3, gitu, Prof. Wakil dekan 3, kemudian menjadi KPS Urologi, kemudian menjadi dekan. Ya, menjadi dekan. Saya mengikuti perjalanan beliau dan menjadi sangat inspirasi buat saya bahwa ketika kita ini secara ajak melaksanakan apa yang kita cita-citakan, ternyata
jalan itu terbuka. Demikian juga ketika saya mengenal Profesor Budi Santoso